didukung oleh Tiga hari jelang Lebaran, ribuan pemudik terus memadati Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten dengan dominasi peningkatan pada penerbangan domestik. Mendekati Lebaran, volume kendaraan di ruas tol Palikanci di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih membludak. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jumpa kembali bersama saya Primal Vernia selama 1,5 jam ke depan dalam Kabar Siang. Langsung saja kita simak, inilah Kabar Siang selengkapnya untuk Anda. Ya, memasuki H-3 Lebaran, ribuan penumpang kapal laut memadati terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapal KMP Dharma Ferry 7 tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya membawa sekitar 2.500 penumpang. Tercatat kedatangan penumpang di terminal penumpang GSN mencapai 57.176 orang. Sementara penumpang berangkat mencapai 24.386. Total arus mudik di pelabuhan ini mencapai 81.562 penumpang. Penumpang yang turun di GSN didominasi oleh pemudik yang merantau dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga Balikpapan, Kalimantan Timur. Sedangkan untuk penumpang yang naik dari terminal GSN ingin menuju ke lokasi wisatawan. Salah satunya yakni Pulau Lombok, kemudian disusul tujuan ke Makassar dan juga Balikpapan. Sementara itu, jalur Pantura penghubung Semarang-Demak masih terendam banjir akibat meluapnya Sungai Tenggang dan juga terjangan rob atau air laut pasang. Banjir masih menggenangi Jalan Raya Kaligawe atau Jalan Raya Semarang-Demak di Pantura, Jawa Tengah pada Minggu pagi ini. Ketinggian air mencapai 30 cm sejak Minggu dini hari. Adapun genangan air dilaporkan perlahan mulai surut jika dibandingkan dengan kemarin. Petugas kepolisian terpantau sudah berada di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas yang tersendat akibat banjir yang menggenangi jalur utama Pantura ini. Berdasarkan keterangan dari Babinsa Kelurahan Telogosari, Kulon, genangan banjir terjadi sepanjang 300 meter. Meski begitu, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih dapat melintas dengan perlahan. Sejak Mungkur mau pulang ke Pati ini. Oh, bentar Pak Tanda. Ya. Jadi ke Jamur mau Pati, tapi ya. Mobilnya nggak bisa jadi lewat? Enggak naik ini tran barusan. Oh, naik tran. Ya, naik tran. Tapi trannya nggak berani lewat ya? Berani lewat, tapi turunnya di sana. Oh gitu ya? Ini dalam nih rotnya. Oh, ini mau lanjut kemana? Langsung ke Pati ini. Oh, naik bis dari terminal? Iya. Ini Pati yang Surabaya. Oh. Dan untuk mengetahui informasi terbaru arus mudik di Pantura, Semarang, dan juga Cirebon, kita akan bergabung dengan rekan kami, ada Syamsul Arifin dan juga Ervan Setiawan. Kita ke Syamsul terlebih dahulu. Silakan Syamsul. Ya, silakan Syamsul. Baik, kita ke Ervan terlebih dahulu di Cirebon. Bagaimana kondisi di sana, Ervan? Baik, Permisa TV1, saat ini tepatnya di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon, dapat terlihat di layar kaca ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2, sepeda motor, saat ini masih terus dipadati
Bahkan pada pukul sekitar 11 siang ini, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa, tepatnya di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon, masih cukup padat. Bahkan data sementara dari pihak Dinas Perhubungan Kota Cirebon mencatat sedikitnya pada pukul 10 hingga menuju pukul 11 sebanyak 39.680 kendaraan sepeda motor yang telah melintas di jalur Pantura. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota melakukan sejumlah rekayasa, yakni menutup sejumlah perempatan yang ada di sepanjang jalur Pantura. Selain kepadatan yang ada di jalur Pantura menuju arah Jakarta menuju Jawa Tengah, kepadatan juga terjadi di arah sebaliknya, yakni arah Jawa menuju Jakarta, di mana hal tersebut disebabkan akibat adanya sistem one way yang saat ini masih berlaku di dalam tol. Ya, Irfan. Ya, untuk kepadatan sendiri dibandingkan dengan kemarin, apakah terjadi peningkatan di hari ini? Baik, untuk menurut info dari pihak Dinas Perhubungan, dibandingkan pada hari kemarin pada pukul 10 mencapai 90.008 kendaraan. Namun sampai saat ini petugas Dinas Perhubungan masih melakukan pencatatan dan perhitungan kendaraan yang melintas di jalur Pantura sendiri. Dapat saya kabarkan hingga siang ini per menit 15 menit sekali ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa masih melintas di jalur Pantura. Selain itu juga petugas kepolisian juga sering mengimbau kepada pemudik agar lebih hati-hati bahwa ada sejumlah titik yang dianggap rawan yang ada di jalur Pantura sendiri. Baik, terima kasih Ervan atas laporan Anda. Kemudian kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan rekan kami dari Demak. Sudah ada Syamsul Arifin, silakan Syamsul. Baik, kan Prima, dapat saya kabarkan siang hari ini banjir masih merendam jalur Pantura Semarang dan Demak. Ketinggian air antara 10 hingga 30 cm. Penyebabnya adalah karena meluapnya Sungai Tenggang, sekaligus juga akibat adanya terjangan rob atau gelombang laut pasang. Maksud saya BMKG Kota Semarang hari ini melakukan upaya penyampaian informasi bahwa banjirop ini akan terjadi hingga 3 atau 4 hari lagi ya. Mengingat karena terjangan rob ini cukup tinggi, khususnya untuk yang ada di wilayah Pantura Demak, maka para pemudik yang akan melintas di jalur Pantura Semarang hingga Demak ini agar berhati-hati dan juga menggunakan jalur alternatif. Jadi kalau misalnya dari Semarang itu bisa melewati melalui jalur tengah, yaitu Keturungan, kemudian ke Meranggen, selanjutnya menuju ke Karangawen hingga ke Demak. Sementara kalau dari Demak bisa melewati jalur alternatif, yaitu melalui jalur tengah di Anggorawe, kemudian ke Sayung dan ke Kota Semarang. Dapat saya kabarkan bahwa genangan banjirop ini terjadi hampir setiap musim ya. Sementara untuk tahun ini terjadi menjelang Lebaran. Jadi dapat saya katakan bahwa Lebaran kali ini sedikit ada hambatan dari jalur transportasi, tapi dari Satlantas Polres Demak maupun Polres Semarang sudah melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan pengalihan. Sementara itu, upaya untuk mengurangi genangan banjir terus dilakukan. Hari ini di jalur Pantura Kaligawe Semarang sudah dilakukan upaya penyedotan genangan banjir, sudah dikerahkan sekitar 4 atau 5 pompa air portable. Dan alhamdulillah pada siang hari ini
telah dilakukan penyedotan genangan banjir ini mulai berangsur-angsur surut, dan apabila tidak akan turun hujan dalam waktu 2 atau 3 hari mendatang, genangan banjir di Semarang ini bisa semakin surut. Demikian. Ya, Syamsul, dari petugas di lapangan sendiri apakah ada pantauan gitu ya untuk mengarahkan ke jalur alternatif ataupun ada rekayasa lalu lintas di jalur yang tergenang banjir? Betul. Jadi dari Satlantas Polres Tabes maupun dari Polres Demak sudah melakukan rekayasa lalu lintas mengalihkan jalur alternatif yang tidak tergenang banjir, sehingga tidak terjadi penumpukan di jalur Pantura yang hingga hari ini masih. Dapat juga kabarkan bahwa untuk fokus di wilayah Pantura Demak, ketinggian air itu nanti akan naik lagi di sekitar pukul 4 sore hingga malam hari. Jadi memang dihimbau untuk mobil-mobil kecil yang kesulitan menjangkau wilayah itu bisa menggunakan jalur alternatif. Ya. Banjir sendiri apakah juga berdampak kepada para pengguna jalan begitu ya yang membawa mobil atau motor hingga mengakibatkan mogok? Dari pantauan saya sepanjang pagi hingga siang hari ini, alhamdulillah tidak terjadi kemacetan maupun mogoknya kendaraan yang melintas jalur ini. Namun memang kendaraan harus berjalan merayap atau berjalan pelan, karena memang genangan di tempat melaporkan masih, khususnya yang ada di sisi selatan ini masih tinggi. Baik, terima kasih Syamsul, dan juga sebelumnya ada Ervan. Rekan-rekan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, berbagai cara dilakukan para perantau untuk bisa pulang ke kampung halaman. Tak hanya dengan menggunakan motor atau angkutan umum, namun juga dengan menggoes sepeda. Seperti yang dilakukan oleh pria Paruhbaya asal Purwokerto yang melakukan perjalanan mudik awal dengan sepeda gunungnya. Perjalanan Cikampek menuju ke kampungnya di Purwokerto ditempuh seorang diri dengan memakan waktu selama 2 hingga 3 hari dengan melewati sejumlah kota dan juga kabupaten di Pantura dan juga di jalur selatan Jawa. Di tengah deru mesin dan laju cepat kendaraan bermotor di Pantura Cirebon, Warsito tetap semangat menggayuh sepeda gunungnya. Pria berusia 50 tahun tersebut melakukan perjalanan mudik dengan menggoes sepeda kesayangannya seorang diri. Warsito berangkat dari Cikampek pada Selasa malam dengan tujuan kampung halamannya yakni di Purwokerto. Warsito hidup seorang diri menjadikan sepeda sebagai sarana untuk pulang ke kampung halaman setiap mudik tiba. Bukan tak memiliki sepeda motor, namun karena kecintaannya terhadap olahraga khususnya sepeda, membuat jarak Cikampek Purwokerto yang cukup jauh ditempuh tanpa terasa. Biasanya Warsito melakukan perjalanan mudik selama 2 sampai dengan 4 hari dengan melewati rute Pantura Subang, Indramayu, Cirebon dan juga Pantura Brebes sebelum lanjut ke jalur selatan menuju ke Purwokerto. Meski harus berbaur dengan cepatnya laju sepeda motor dan juga mobil hingga truk, namun Warsito tidak khawatir. Bendera merah putih dipasang di bagian belakang dan juga memberi penerangan lampu di depan. Tak ada kendala yang berarti yang dihadapi Warsito kecuali cuaca panas terik hingga hujan yang dapat berubah sewaktu-waktu. Tujuan ke Purwokerto. Mudik. Kenapa dipilihnya naik sepeda? Naik sepeda, enak naik sepeda, santai, nggak ongkos. Sehari-hari naik sepeda juga? Sepeda, sehari-hari sepeda. Mudik sebelumnya naik sepeda juga, Pak? Iya, sepeda terus. Mudik naik sepeda? Sepeda. Dari sana jam berapa? Soalnya jam 6 lah dari sana. 6 sore? 6 sore berangkat. Terus kalau capek istirahatnya di mana? Istirahat di masjid, berhenti dulu. Sampai Purwokerto kira-kira kapan Pak target? Nanti besok. Besok? Besok. Ada kendala nggak Pak tadi di jalan, Pak? Nggak tahu kendalanya hujan ya, nambah. Oh, jalan. Iya, hujan. Takut nggak sih Pak banyak mobil-mobil gede? Biasa Pak, nggak tahu. Warsito biasa melakukan perjalanan 2-3 jam, lalu kemudian beristirahat untuk meregangkan ototnya yang kencang. Selain itu, ia menjadikan masjid atau SPBU untuk beristirahat dan juga mengecek sepedanya agar dalam tetap kondisi prima sebelum melanjutkan perjalanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan.
Ya, pergerakan arus mudik di jalur lintas selatan di kawasan Wanareja Cilacap, Jawa Tengah terpantau ramai lancar. Kawasan Wanareja merupakan jalur arteri non-tol yang menjadi salah satu rute mudik yang menuju ke arah Cilacap. Pemudik di jalur lintas selatan ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Sebagian pemudik yang berangkat pada malam hari menjelaskan bahwa waktu perjalanan dari Jakarta ke Cilacap menempuh kurang lebih sekitar 12 jam. Salah satu titik kepadatan terlihat di rest area rumah makan. Lokasi ini dipenuhi oleh rombongan pemudik yang tengah beristirahat setelah menempuh perjalanan berjam-jam. Kepolisian juga menghimbau kepada para pemudik untuk tidak memaksakan berkendara dalam keadaan lelah atau mengantuk karena akan berbahaya, yakni membahayakan jiwa serta pengguna jalan lainnya. Tangerang ke Cilacap, belum nyampe nih. Oh iya. Masih lama, kayaknya siang nih sampai rumah. Oke. Kira-kira berapa jam nyampe rumah? Berapa jamnya? 12-an kali ada. Oh, 12 jam. Untuk perjalanan sendiri ada kemacetan yang panjang nggak atau gimana? Lumayan panjang sih tadi di Nagrek. Ramai lancar sih. Ramai lancar. Tapi nggak tahu ini ke sonanya, nggak tahu. 3 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik terus memadati Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Ya, pemirsa, 3 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik terus memadati Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten dengan didominasi peningkatan pada penerbangan domestik. Peningkatan jumlah penumpang terpantau naik mencapai 30% jika dibandingkan dengan hari biasa. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memperkirakan jumlah penumpang mencapai 170.000 atau naik 30% jika dibandingkan hari biasa. Hal ini selaras dengan pergerakan pesawat yang mencapai 1.172 penerbangan. Meski meningkat, namun puncak arus mudik di Bandara Suta sudah terjadi pada H-4 kemarin. Adapun rute tujuan favorit penumpang masih didominasi untuk tujuan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan juga Padang. Para penumpang umumnya pekerja yang sudah mendapatkan libur serta cuti bersama. Adapun harga tiket pesawat mengalami kenaikan mencapai 25%. Warga yang hendak mudik menggunakan pesawat terbang dihimbau untuk tiba 4 jam sebelum waktu terbang. Hal ini dilakukan untuk menghindari antrian panjang dan keterlambatan hingga tertinggal pesawat. Ya, sementara itu pemirsa, volume kendaraan roda 2 di pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten penuh sesak dan juga meluber sampai menimbulkan antrian 1 km dari tempat parkir utama. Ribuan pemudik sepeda motor terpantau memadati pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Ribuan orang yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman ini pun nampak kelelahan dan tertidur di atas kendaraan yang mereka tumpangi. Tingginya lonjakan pada arus mudik hari kedua ini tidak dibarengi dengan pelayanan penyeberangan yang maksimal. Pasalnya proses sandar kapal yang lamban berakibat menimbulkan penumpukan kendaraan. Kondisi ini pun membuat pemudik tertahan lebih dari 4 jam. Ada 11 kapal yang dioperasikan, namun kondisi ini belum sepenuhnya dapat melayani para pemudik. Ya, kami akan memperbaharui informasi arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga di Pelabuhan Ciwandan dan juga exit Tol Merak, yang di mana ada rekan kami Agam Rizky di sana. Kita bergabung terlebih dahulu dengan Rusdi Muslim di Tangerang dan juga nantinya akan ada Siti Ma'rufah di Cilegon, Banten. Kita ke Rusdi terlebih dahulu di Bandara Soekarno-Hatta. Silakan Rusdi. Ya, Prima, serta pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta masih dipadati oleh ribuan pemudik yang menggunakan moda transportasi udara. Berdasarkan data pengelola bandara, hari ini diperkirakan ada sekitar 170.000 penumpang baik yang datang maupun pergi. Namun begitu memang
untuk pergerakan penumpang masih didominasi untuk tujuan-tujuan favorit diantaranya yaitu Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Dapat dikabarkan Prima memang di masa angkutan mudik lebaran ini terdapat permintaan extra flight yang mencapai 1.800 pesawat, di mana di perharinya dapat diterapkan kurang lebih antara 80-90 pesawat. Saya menghimbau kepada penumpang untuk menghindari keterlambatan, sebaiknya Anda datang 4 jam lebih awal. Hal ini dikarenakan memang di Bandara Soekarno terjadi kepadatan, di mana kepadatan terjadi menjadi 3 gelombang, yaitu pada pagi hari, pada siang, serta sore. Jika saya sedikit mengabarkan untuk kondisi saat ini memang masih terlihat tegang, namun nanti ketika memasuki sekitar jam 1, antrian penumpang sudah mulai terjadi lagi. Hal ini seiring dengan rute penumpang yang memang di siang hari menjadi rute favorit. Demikian, Prima. Baik, terima kasih Rusdi. Selanjutnya kita menuju Siti Ma'rufah di Cilegon, Banten. Silakan Siti Ma'rufah. Ya, Prima dan juga pemirsa, kalau kemarin siang jam segini biasanya sudah mulai terurai para pengendara roda 2 atau para pemudik yang melalui pelabuhan regional 2, pelabuhan Indonesia regional 2 Banten ini. Tetapi siang hari ini masih sangat padat seperti yang terlihat di belakang saya. Dan kemarin memang diberangkatkan sekitar 21.000 kendaraan roda 2. Sementara untuk hari ini saya masih belum mendapatkan data berapa kendaraan yang melewati pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 2 ini. Dan memang hal ini disebabkan karena saat ini, kalau kemarin memang hanya khusus untuk kendaraan roda 2, tetapi saat ini pengendara ataupun juga para pemudik kendaraan roda 2 harus berbagi dengan pengendara roda 4 yang memang menumpuk yang menuju ke Pelabuhan Merak. Akhirnya sebagian diarahkan ke Pelabuhan Pelindo 2, sementara kapalnya sendiri tidak bertambah, hanya 11, dan itu pun waktunya kalau ini di sini memang tidak ada jadwal keberangkatan kapal, jadi menunggu kapal yang tiba dari Pelabuhan Bakauheni kemudian ditarik, dan saat ini baru hanya ada 1 kapal untuk menarik penumpang dan masih menunggu kapal yang lain, sehingga mereka harus mengantri cukup lama. Tadi juga sudah ada hampir sekitar 1 jam sampai dengan 2 jam yang tiba di, maksudnya yang menunggu di dalam tenda-tenda. Sementara mereka juga sebelum tenda menunggu di buffer zone yang ada di luar. Dan hal ini menyebabkan ada panas tingkat yang cukup tinggi saat ini, siang hari ini. Menyebabkan belasan para pemudik yang tadi kelelahan akibat dehidrasi dan terpaksa dibawa ke posko kesehatan yang ada di sini. Baik, terima kasih Siti Ma'rufah melaporkan langsung dari pelabuhan. Kemudian kita akan menuju ke exit tol Merak, di mana sudah ada rekan kami, ada Agam Rizky di sana. Silakan Agam. Ya baik Prima dan juga pemirsa, di 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana pengunjung di sekitar exit tol Merak menuju ke Pelabuhan Merak ini masih terpantau cukup ramai. Begitu dari pemantauan kami sejak pagi tadi, memang pemudik ini akan melalui exit tol menuju ke Pelabuhan Merak, dan kami melihat masih ada terus penambahan volume kendaraan. Dari kepadatan ini memang disebabkan oleh adanya sistem buka tutup jalan yang dimana bertujuan untuk menghindari adanya kepadatan pada kantung kendaraan yang berada di Pelabuhan Merak itu sendiri. Prima dan juga pemirsa, jika dapat kami kabarkan bahwasanya di depan exit tol Merak ini terdapat 2 arus jalan yang begitu, yaitu ada arus Cikeas Atas dan Jalan Cikeas Bawah. Pada Jalan Cikeas Atas ini memang diprioritaskan bagi para pemudik yang sudah memiliki tiket melalui pembelian di aplikasi Verizi yang akan bertujuan langsung ke Pelabuhan Merak. Nah, dan untuk di jalan bawahnya ini memang diperkhususkan bagi masyarakat, aktivitas masyarakat begitu, dan untuk jalur emergensi. Dan memang kami juga sempat mendapatkan informasi bahwasanya pada arus mudik ini pihak ASDP telah bekerja sama dengan pihak keamanan, telah mengerahkan anggota gabungan sejumlah 6.100 anggota, yang dimana beranggotakan terdiri atas TNI, Polri, Dishub, dan juga Dinas Kesehatan untuk melayani masyarakat selama arus mudik ini. Hingga saat ini kami masih melihat dan memantau kepadatan yang berada di exit tol Merak ini menuju ke Pelabuhan Merak masih terlihat. Prima. Ya baik, terima kasih Agam Rizky atas laporan Anda. Kemudian juga ada Rusdi Muslim dan juga ada Siti Ma'rufah. Selamat kembali bertugas. Ya, mendekati Lebaran, volume kendaraan di ruas tol Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini masih membludak. Informasi selengkapnya usai jeda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik
dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ya, mendekati Lebaran, volume kendaraan di ruas tol Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih membludak. Ribuan kendaraan memadati ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, tepatnya di kilometer 208 pada Minggu pagi tadi. Arus yang didominasi oleh roda 4 pribadi, yakni nampak mengalir deras tak terputus memadati 2 jalur tol yang diberlakukan satu arah. Banyak pemudik yang memaksa menepi di badan, yakni tepatnya di depan pintu masuk rest area untuk beristirahat melepas lelah dengan menggelar tikar di rerumputan. Kondisi ini membuat lalu lintas di depan rest area sedikit melambat. Ya, 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, ruas tol Trans Jawa masih terpantau padat dan hal yang sama yakni juga terjadi serupa di jalur selatan di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita akan pantau kedua kondisi terkini di sana. Kali ini kami sudah terhubung, saudara rekan kami ada Ikra Anggana dan juga Celia Alexandra. Kita ke Ikra terlebih dahulu. Bagaimana pantauan di sana, Ikra? Baik, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Untuk pantauan langsung di gerbang tol Cikampek Utama, situasi ramai lancar, di mana sampai saat ini tercatat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kami melihat data dari PT Jasa Marga ini sekitar 36.000 pemudik ataupun pengendara ini melewati gerbang tol Cikampek Utama. Dan dari informasi yang kami terima juga, peningkatan arus lalu lintas ini akan diprediksi sampai nanti malam. Dan memang jika melihat data dari H-7 hingga H-4 kemarin, totalnya sudah sebanyak 200.000 lebih pengendara ini meninggalkan gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk lebih lanjut, Prima dan juga pemirsa, kami mendapatkan informasi atau press release dari PT Jasa Marga di mana dijelaskan H-7 sampai dengan H-4 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Jasa Marga telah mencatat 807.000 kendaraan meninggalkan Jabotabek, di mana dari 807.000 tersebut didapatkan dari 4 gerbang tol. Gerbang tol utama yaitu gerbang tol Cikupa arah Merak, gerbang tol Ciawi arah Puncak, dan gerbang tol Cikampek Utama arah Trans Jawa, dan gerbang tol Kalihurip Utama arah Bandung. Total volume lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat sebesar 41,73% dibandingkan lalu lintas normal dari 569.735 kendaraan jika dibandingkan dengan periode Lebaran tahun 2023. Total volume lalu lintas ini lebih tinggi sebesar 12,97%. Atau berkisar di angka 714.794 kendaraan, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke 3 arah, yaitu mayoritas terbanyak 462.710 kendaraan atau 57,30% menuju arah timur, atau ini adalah tol Trans Jawa, tol Cipali Palimanan menuju kilometer 414 yang exitnya ada di Semarang, di mana menuju arah barat Merak dan didapatkan angka sekitar 209.582 kendaraan atau sekitar 25,95%, dan 135.000 kendaraan lebihnya menuju arah selatan atau puncak yang didapat atau dihimpun oleh PT Jasa Marga. Di mana dapat kami informasikan, Prima dan juga pemirsa, lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama melalui tol Jakarta Cikampek dengan jumlah kendaraan 328.664 kendaraan meningkat sebesar 200,15% dari lalu lintas normal. Total lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua gerbang tol tersebut adalah sebanyak 462.000 lebih kendaraan, meningkat sebesar 94,83%. Memang sampai saat ini jika kami pantau situasi masih ramai lancar,
tadi sempat ada penumpukan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama namun tidak berlangsung lama. Dan sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan rekayasa arus lalu lintas berupa kontraflow yang dilakukan dari kilometer 36 tol Japek, di mana di kilometer 36 sampai kilometer 40 ini diterapkan 47, maksud kami diterapkan kontraflow 1 lajur, di kilometer 47 sampai 48 diterapkan kontraflow 2 lajur, dan di kontraflow 48 sampai kilometer 72 ini diterapkan kontraflow 2 lajur. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi terbarunya dari pihak kepolisian apa saja rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan. Selain itu juga ada rekayasa lalu lintas one way yang diterapkan di kilometer 72 hingga kilometer 414. Untuk rekayasa pemecah kemacetan atau kepadatan di ruas rest area, ini kami mendapatkan informasi memang ada 3 rest area favorit di tol Trans Jawa ini atau di tol sebelum dan sesudah gerbang tol Cikampek Utama. Di antaranya adalah rest area kilometer 57, rest area 62, dan rest area 87 setelah Cikampek Utama. Memang tadi sempat penjelasan dari pihak kepolisian, Kasat Lantas Polres Karawang menjelaskan ada sistem buka tutup yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat yang berjaga untuk mengantisipasi kepadatan yang ada di sekitar rest area. Memang sampai saat ini juga masyarakat terus dihimbau untuk terus bersiaga, maksud kami untuk terus mempersiapkan dirinya, baik itu kendaraan pribadi fisik untuk dapat lancar menempuh perjalanan mudik Lebaran tahun ini, di mana dari keterangan pihak kepolisian memang salah satu penyebab kemacetan ini diantaranya adalah masyarakat yang menepi di pinggir jalan dan juga penumpukan di gerbang tol karena tidak cukup saldo elektronik untuk membayar. Untuk sementara demikian. Ya, terima kasih Kera Anggana melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Kemudian kita akan pantau bagaimana kondisi di jalur selatan, tepatnya di Nagrek, Jawa Barat. Sudah ada Celia Alexandra di sana. Silakan Celia. Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Kalau kami memantau di jalur arteri selatan, tepatnya dari arah Nagrek menuju ke arah Tasikmalaya, Jawa Barat, ini terpantau memang kepadatan terjadi sejak pagi hari tadi, tepatnya setelah subuh ini terus terjadi kepadatan hingga siang hari ini kami memantau. Namun kalau kami melihat dari jumlah kendaraan yang melintas di jalur arteri selatan, ini sempat terjadi penurunan di pukul 9 pagi hari tadi di angka 700 kendaraan yang melintas, di mana jika dibandingkan dengan hari kemarin ini terjadi penurunan yang cukup tinggi. Namun kami masih melihat terjadinya kepadatan di area jalur arteri selatan, yang mana tadi sempat kami pantau ada beberapa titik-titik yang rupanya menjadi hambatan ketika arus mudik atau pergerakan kendaraan menuju ke arah selatan ini. Tepatnya ada beberapa hambatan yang memang dialami oleh para pemudik. Yang pertama adalah di jalur Lingkar Nagrek. Di jalur Lingkar Nagrek tersebut terdapat rel kereta api, di mana hambatan sempat terjadi ketika kereta api melintas di area Lingkar Nagrek sehingga kendaraan sempat tersendat, kemudian lancar kembali untuk menuju ke arah selatan. Hambatan kedua yang dialami oleh para pemudik menuju ke arah selatan yakni di area Cagak Nagrek, di mana di area Cagak Nagrek tersebut terdapat 2 jalur menuju ke arah Garut maupun menuju ke arah Tasikmalaya. 2 jalur tersebut yang sempat membuat para pemudik bingung, kemudian minimnya juga rambu-rambu yang cukup kecil sehingga para pemudik ini bingung harus mengambil jalur kanan maupun jalur kiri untuk menuju ke kampung halamannya masing-masing, sehingga sempat ada beberapa kendaraan yang terpantau tersendat di bagian tengah jalan dan kemudian melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke Garut maupun ke arah Tasikmalaya. Hambatan ketiga yang terjadi adalah karakteristik jalan di jalur arteri selatan, yang mana jalur arteri selatan ini terdapat jalanan yang menanjak, kemudian menurun, dan juga ada belokan lika-liku yang curam, sehingga ketika menanjak, kendaraan ini sempat mengurangi kecepatan dan juga sempat beberapa kali berhenti di tengah, sehingga tersendat beberapa waktu di tempat saya mengabarkan saat ini di area Nagrek. Dan hambatan berikutnya yang kami pantau sejak pagi hari tadi, terdapat angkutan-angkutan umum seperti bus yang melintas dan mencoba untuk menyalip kendaraan lainnya, sehingga tadi sempat
arus lalu lintas sempat terhambat di tempat saya mengabarkan saat ini, di mana dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung ini sempat berhenti, dan juga dari arah Bandung menuju arah Tasikmalaya sempat berhenti dikarenakan papasan antara bus dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan juga bus dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung ini sempat mengalami tersendat di tempat saya mengabarkan saat ini, dan itu tersendat cukup lama pemirsa, selama 5 sampai dengan 10 menit, kemudian alur kendaraan atau arus kendaraan ini terpantau kembali lancar. Dan kalau kami memantau saat ini arus kendaraan kembali lancar karena sempat tadi sekitar 5 menit yang lalu pemirsa ini kembali diberlakukan one way sepenggal dari arah Nagrek menuju ke arah Tasikmalaya untuk mengurai kendaraan yang memang terjadi kepadatan di titik-titik tertentu dan mengalami hambatan-hambatan di titik-titik tertentu. Adapun pemirsa, kalau kami memantau memang area atau jalur arteri selatan ini didominasi oleh kendaraan roda 2, yang mana memang di kondisi cuaca yang cukup terik saat ini, kami melihat dari pagi hari tadi kendaraan roda 2 ini banyak yang kemudian mengambil waktu untuk beristirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke arah Tasikmalaya. Dan juga bukan hanya ke arah Tasikmalaya saja, tadi kami memantau pemudik juga banyak yang mengambil jalur arteri selatan ini untuk menuju ke arah Jawa Tengah. Sementara demikian, Prima. Baik, terima kasih Celia, dan sebelumnya juga ada Ikra Anggana. Rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Baru saja menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh 3 hari jelang Lebaran, kendaraan pemudik kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, 3 hari jelang Lebaran, kendaraan pemudik kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Minggu pagi tadi. Jalanan terpantau padat merayap dengan memberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow. Kepadatan di ruas tol Cikampek terpantau sejak Minggu dini hari tadi pasca sahur. Kendaraan dari arah Jakarta menuju tol Cipali dan juga tol Palimanan terlihat memadati 5 jalur tol termasuk bahu jalan. Akibat kepadatan ini, ruas tol mengalami kemacetan di sejumlah titik, terutama jelang tempat peristirahatan kilometer 57. Dan untuk mengurangi kepadatan kendaraan, petugas terus memberlakukan sistem lawan arah atau kontraflow, yakni dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Diprediksi peningkatan arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ini akan terus terjadi hingga 2 hari jelang Lebaran. Sementara itu, tol layang MBZ atau Muhammad bin Zayed yang merupakan salah satu ruas tol favorit pemudik menuju ke arah Cikampek terpantau ramai lancar pagi tadi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi yang terjadi sejak tadi malam hingga dini hari, yakni terpantau begitu padat. Kendaraan yang melintas menuju jalan layang MBZ didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B dengan tingkat kecepatan kendaraan rata-rata sekitar 80 hingga 100 km per jamnya. Di ruas tol menuju jalan layang MBZ terdapat posko pengamanan dari pihak kepolisian yang bertugas selama 24 jam. Kemudian juga selama musim mudik Lebaran tahun ini, tol layang MBZ akan diberlakukan buka tutup jalan secara situasional guna mengurangi kepadatan kendaraan yang dapat mengakibatkan kemacetan. Suasana di gerbang tol Kali Kangkung pada pagi hari tadi terpantau cukup ramai. Arus kendaraan masih terus mengalir dari arah Jakarta menuju exit tol Kali Kangkung. Kendaraan yang meneruskan perjalanan menuju daerah masing-masing diantaranya ke Solo, Yogyakarta, Salatiga, dan juga Pantura Timur, Jawa Tengah. Yakni seperti di wilayah Demak, Kudus, Jepara, dan lain-lain. Kepolisian masih menerapkan one way hingga tol Kali Kangkung. Sementara tol Semarang yang kemarin diterapkan one way lokal untuk saat ini masih belum dilakukan lagi. Meskipun ramai, volume kendaraan yang masih di bawah 3.000 kendaraan pemirsa hari ini.
Ya, langsung saja kita perbaharui informasi arus mudik di Tol Layang MBZ dan juga Cikampek. Kita akan bergabung dengan ada Nadila Saleh dan Agung Prasetyo. Kita ke Nadila terlebih dahulu, silakan. Nadila, bagaimana suasana di Tol Layang MBZ? Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Situasi terkini di kilometer 10 yang merupakan pintu masuk menuju ke Tol Layang MBZ terpantau oleh kami sejak pagi hingga siang hari ini ramai lancar. Kendaraan yang melintas di sini didominasi oleh mobil pribadi dengan plat kendaraan A dan B, yaitu kendaraan dari wilayah Jakarta dan juga Tangerang. Ini dapat kami sebut bahwa mobil pribadi yang melintasi Tol Layang MBZ ini merupakan mobil dari para pemudik. Hal ini didasari dengan barang bawaan yang dibawa oleh para pemudik ini yang diletakkan di bagian atas kap mobil begitu. Prima, dapat kami gambarkan bahwa jarak antara satu mobil dengan mobil lainnya yang melintasi Tol MBZ ini dapat kami sebut jaraknya cukup jauh. Hal ini juga terlihat dari volume kendaraan yang melintasi di sini yang tidak terlalu padat. Hal itu memang berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di malam hari. Jika kami review atau gambarkan bagaimana suasana di Tol MBZ sejak 2 hari kemarin hingga pada hari ini, jam-jam tertentu saja yang membuat Tol MBZ ini mengalami kepadatan, yakni di malam hari hingga dini hari sekitar pukul 7.15. Kemudian setelah itu hingga sore hari nanti ini terpantau oleh kami sejak kemarin Tol Layang MBZ akan terlihat ramai lancar begitu. Hal ini bukan hanya terjadi di kilometer 10 tempat kami mengabarkan saat ini saja, namun kami juga memantau dari CCTV Jasa Marga yang memperlihatkan bagaimana suasana jalanan di Tol MBZ yakni dari kilometer 10 hingga kilometer 46 yang terlihat oleh kami ini juga ramai lancar. Kendaraan yang melintas ini juga cukup berjarak begitu. Prima, memang sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan oleh pihak kepolisian agar nantinya perjalanan dari para pemudik ini dapat lancar dan juga terhindar dari kepadatan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan begitu. Salah satunya di Tol MBZ sendiri ini dilakukan rekayasa ataupun strategi yaitu buka tutup tol. Hal ini dilakukan secara situasional apabila terjadi adanya kendaraan yang rusak ataupun mengalami masalah di sepanjang ruas Tol MBZ. Ini pihak kepolisian akan melakukan penutupan Tol MBZ dan kemudian akan normal kembali apabila masalah dari kendaraan yang terjadi di ruas Tol MBZ ini telah usai ataupun selesai dilakukan begitu. Prima, selain melakukan rekayasa lalu lintas di Tol MBZ ini pihak kepolisian tentunya juga melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas di sepanjang jalan tol dari Jabodetabek menuju ke pulau Jawa lainnya seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur yang menjadi destinasi dari para pemudik. Di antaranya yaitu one way yang diberlakukan di kilometer 72 hingga kilometer 414, kemudian kontraflow ini dilakukan dari kilometer 36 hingga kilometer 72, kemudian ada juga ganjil genap dari kilometer 0 hingga kilometer 141. Tentunya hal ini diberlakukan di waktu-waktu tertentu mulai dari tanggal 5 hingga tanggal 9 April nanti begitu. Selain itu Prima dan juga pemirsa, kami akan informasikan mengenai kendaraan yang telah keluar dari Jabodetabek menuju ke luar Jabodetabek seperti Pulau Jawa, diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan lain sebagainya. Ini tercatat oleh kami dari data dari PT Jasa Marga telah mencatat sebanyak 551.876 kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jabodetabek ini terhitung dari H-7 hingga H-5 atau dari tanggal 3 sampai 5 April 2024. Hal itu tentunya dilihat dari angka kumulatif arus lalu lintas dari sejumlah gerbang tol utama, diantaranya yakni gerbang tol Cikupa, gerbang tol Ciawi, gerbang tol Cikampek Utama, dan juga Kalihurip Utama. Sementara itu, Prima. Terima kasih Nadia Saleh. Sementara itu kita akan lihat juga bagaimana pantauannya di jalur Cikampek. Ada rekan kami Agung Prasetyo, silakan. Baik, terima kasih Prima juga pemirsa, informasi terbaru situasi terkini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang mengarah ke arah timur dari arah barat terpantau masih cukup ramai dan arus kendaraan mengalir cukup deras. Ini didominasi oleh kendaraan pribadi
Selain itu juga banyak bus-bus antar kota dan antar provinsi yang mengangkut para pemudik ke wilayah timur. Dan dapat kami informasikan memang situasi pada siang hari ini sedikit berbeda jika dibandingkan pada pagi tadi, di mana arus lalu lintas pada siang hari ini lebih lancar dibandingkan jika dengan pagi tadi terjadi kepadatan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek. Dan memang kalau kami perhatikan pada siang hari ini di sejumlah titik yang kerap terjadi kepadatan ataupun kemacetan, arus lalu lintas terpantau lancar, tetapi tadi pagi memang terjadi kepadatan di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek seperti di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek, karena volume kendaraan yang dari arah barat yang akan menuju ke arah timur ini cukup tinggi sehingga terjadi kepadatan di kilometer 48. Selain itu juga titik kepadatan terjadi di kilometer 55 yang menjelang rest area kilometer 57. Adanya banyaknya aktivitas keluar masuk kendaraan pemudik yang akan beristirahat dan mengisi bahan bakar di rest area kilometer 57 ini juga menjadi antrian dan kepadatan menyumbat ke jalur jalan. Dan dapat kami informasikan untuk sistem rekayasa lalu lintas yang masih diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek, yakni kontraflow. Kontraflow sendiri dibuka dari kilometer 36 wilayah Bekasi sampai kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sementara untuk kontraflow sendiri dibuka 2 lajur sehingga kendaraan yang akan mengarah ke arah timur, yakni ada 6 lajur, dan memang hal ini untuk menguras kepadatan ataupun mengurai kepadatan dan memperlancar arus kendaraan yang akan menuju ke arah Jawa. Dan selain kontraflow sendiri juga yang masih diberlakukan di ruas tol Trans Jawa, yakni seperti one way satu arah dari kilometer 72 tol Cipali sampai kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Namun kalau mengacu kepada SKB, surat keputusan bersama untuk rekayasa lalu lintas ini akan berakhir pada pukul 24.00, namun dilanjut pada tanggal 8 yang akan diberlakukan pada pukul 8.00 sampai pukul 24.00. Dan selain itu juga dapat kami informasikan untuk data lalu lintas yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek yang menuju ke arah timur, baik menuju ke arah Bandung ataupun ke arah Jawa, tercatat ada sekitar 462.710 kendaraan. Sementara kendaraan yang menuju ke arah Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama ini tercatat sekitar 328.664 kendaraan. Angka ini naik sekitar 200,15%. Dan sementara untuk kendaraan yang menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Kalihurip Utama ini tercatat ada sekitar 134.046 kendaraan, dan angka ini naik sebesar 4,73%, dan kendaraan yang mendominasi masih menuju ke arah Jawa. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kembalikan ke Anda di studio, Prima. Baik, terima kasih Agung Prasetyo dan juga Nadia Saleh. Rekan-rekan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur masih dipadati oleh para pemudik. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur masih dipadati oleh para pemudik. Ada sebanyak 1.689 penumpang yang sudah diberangkatkan hari ini dan diprediksi akan terus bertambah. Ribuan pemudik memadati Terminal Pulau Gebang. Peningkatan bus yang berangkat dan juga jumlah penumpang terus mengalami kenaikan yang signifikan. Sejumlah bentuk pengamanan pun juga diberlakukan, mulai dari tes kesehatan para pengemudi bus sampai pengamanan gabungan dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP. Kita akan pantau langsung pemirsa bagaimana arus mudik di Terminal Pulau Gebang yang akan disampaikan oleh Josephine Kezia. Silakan Josephine. Prima dan juga pemirsa TV One, memang saat ini di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini situasinya cukup dipadati oleh penumpang karena memang sejak 1 April kemarin ini terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan, ini di mana setiap harinya bertambah
mulai dari 500 sampai 1.000 setiap harinya. Ini prediksi puncak arus mudik jelang Lebaran memang terjadi kemarin sampai dengan hari ini, di mana kemarin memang ada lebih dari 5.000 penumpang yang melakukan mudik dan juga ada lebih dari 6.000 penumpang yang ikut mudik gratis dari Kementerian Perhubungan, sehingga kemarin ada kurang lebih 11.000 penumpang yang melakukan mudik dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Dan untuk hari ini diprediksi akan ada lebih dari 5.000 penumpang, namun untuk penumpang yang akan berangkat ini diperkirakan akan membludak di jam sore, malam maupun subuh nanti. Dan sebagai informasi, hari ini Terminal Terpadu Pulau Gebang sudah ada 122 bus yang memberangkatkan 1.877 penumpang. Ini tadi update dari terakhir jam 12 siang. Di mana untuk jam keberangkatan pagi yang menjadi favorit ini ada Tegal, Selawi, kemudian Pekalongan dan juga Wonosobo. Sementara untuk keberangkatan siang ini didominasi dari tujuan ke Pulau Sumatera, itu ada di Bengkulu, Palembang, Padang dan juga dan sekitarnya. Di mana untuk sore nanti ini dominan untuk tujuan ke Pulau Jawa, di mana ada Solo, Jogja, Jepara dan juga sejumlah daerah di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Dan untuk Anda pemirsa yang memang berminat untuk melakukan mudik menggunakan bus, ini tiket masih bisa dibeli di e-commerce maupun untuk GoShow atau beli secara langsung di terminal. Namun untuk diperhatikan bahwa tiket ini tersedianya terbatas. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada sejumlah penumpang. Ini memang ada penumpang yang sudah menginap dari malam sebelumnya untuk membeli tiket secara GoShow agar bisa mendapatkan langsung tiket pada jam keberangkatan subuh. Dan untuk pengamanan di Terminal Pulau Gebang sendiri sudah ada gabungan dari TNI, Polri maupun Satpol PP dan juga untuk driver atau supir yang akan membawa bus ini sudah dicek kesehatannya. Jadi untuk driver yang memang kurang sehat disarankan untuk istirahat terlebih dahulu. Sementara demikian. Terima kasih Yosefin Kezia melaporkan langsung dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, memasuki H-3 arus mudik Lebaran, Bandara Sultan Syarif Qasim II di Pekanbaru Riau terlihat padat oleh pemudik yang ingin mudik ke kampung halamannya. Dan diperkirakan hari ini akan ada 13.000 penumpang baik datang maupun pergi yang akan menggunakan Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Riau terus dipadati ribuan penumpang yang ingin mudik. Ini terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang di bandara yang pada umumnya pulang untuk mudik Lebaran ke sejumlah daerah. Diperkirakan lonjakan penumpang akan terus bertambah hingga malam hari nanti, dan juga hari ini diperkirakan akan ada 13.000 penumpang baik yang datang maupun pergi menggunakan jasa penerbangan. Lonjakan jumlah penumpang juga membuat sejumlah maskapai penerbangan ini menambah jumlah penerbangannya. Namun juga hal ini diperkirakan puncak lonjakan penumpang di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru akan terjadi pada sore dan juga malam hari ini. Partai Golkar mengumpulkan 1.164 calon kepala daerah dari seluruh Indonesia hadir dalam persiapan menuju Pilkada pada bulan November mendatang. Informasinya usai jeda. Partai Golkar mengumpulkan 1.164 calon kepala daerah dari seluruh Indonesia untuk hadir dalam persiapan menuju Pilkada pada bulan November mendatang. Konsolidasi para calon kepala daerah dari Partai Golkar digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 6 April 2024. Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sejumlah tokoh dan figur publik mewarnai pertemuan para calon kepala daerah ini. Seperti diantaranya ada Ridwan Kamil, Atalia Praratya, kemudian juga Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan. Pertemuan para kader partai calon kepala daerah ini digelar guna persiapan menuju Pilkada nanti, serta pemberian surat penugasan untuk melakukan sosialisasi di daerahnya. Airlangga menyatakan penugasan tahap pertama akan dievaluasi pada bulan Mei mendatang, diikuti evaluasi tahap selanjutnya. Jadi semua sudah ada di atas. Jadi nanti silakan saja. Tetapi yang penting dari tahapan-tahapan itu ada satu daerah yang satu nama, ada satu daerah yang dua nama. Tentu nama itu nanti akan dikerucutkan dalam 3 kali survei ke depan. Salah satunya survei awal di bulan Mei, ada di bulan Juli dan di bulan Agustus.
Kemudian juga kebijakan Partai Golkar tadi kami sampaikan bahwa Partai Golkar tidak menggunakan mahar. Jadi, dan kedua, Partai Golkar menyatakan bahwa koalisi di daerah masing-masing, prioritas pertama tentu koalisi Indonesia Maju, namun juga ada kerjasama partai tergantung dari capaian partai pada pemilu kemarin untuk berkoalisi dengan partai. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan. Kita akan lihat, ini ada rekan kami, yakni dari reporter TV One Muhammad Opik dan juru kamera Teddy Suhendi mengenai perjalanan bantuan hingga disalurkan ke Sudan. Pemirsa, setelah hampir 10 jam, kita menempuh perjalanan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saat ini barang bantuan yang akan dikirimkan ke Sudan telah sampai di Bandara King Abdulaziz Jeddah, Arab Saudi. Barang bantuan yang akan disalurkan ke masyarakat di Sudan berupa makanan, obat-obatan, serta alat kesehatan. Barang-barang ini senilai 15 miliar rupiah dan terdiri dari 238 item. Mudah-mudahan dengan bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah Indonesia ke Sudan akan meringankan beban masyarakat saudara kita di Sudan. Bantuan dari pemerintah Indonesia untuk masyarakat Sudan melalui proses transit atau singgah di Jeddah, Arab Saudi. Setelah itu, perjalanan berlanjut menuju Sudan. Di Port Sudan, Ketua Tim Delegasi Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Sudan, yang juga Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Fajar Setiawan disambut langsung oleh Menteri Kesehatan Sudan, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, dan jajaran pejabat tinggi pemerintah Sudan, serta Duta Besar Indonesia untuk Sudan, Sunarko. Bantuan bernilai total mencapai $1 juta Amerika, terdiri atas 238 jenis obat-obatan seberat 12,44 ton untuk menangani kondisi gawat darurat, onkologi medis, kronis medis, serta perlengkapan suplai bank darah dan medical consumables. Ketua Tim Delegasi Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Sudan, yang juga Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Fajar Setiawan menjelaskan, ini adalah respon cepat pemerintah Indonesia terhadap permohonan bantuan yang disampaikan pemerintah Sudan. Sepatutnya pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat untuk langsung mengadakan pengadaan barang-barang obat. Tadi sudah kita dengar bersama senilai $1 juta untuk pemerintah Sudan dan $1 untuk pemerintah Mesir. Kemudian berupa obat-obatan dan peralatan tersebut barusan mendarat dan diserahkan kepada pemerintah Sudan melalui Menteri Kesehatan Sudan yang akan diperuntukkan kepada rakyat sebagai dampak dari korban konflik internal dan timbul juga wabah penyakit. Kami di sini disertai oleh Pak Ashabul Kafi, beliau adalah Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Pak Dubes RI untuk Sudan, kantor Atan Kairo, ada Pak Lili, Deputi Lepal, ada Pak Lukman Shah, ini adalah Kakodal of BNPB, kemudian Pak Nelwan adalah staf Kementerian PMK, juga ada Kapusdiklat BNPB. Kami diutus pemerintah yang kemarin dilepas oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi berangkat ke Sudan berbarengan yang delegasi ke Mesir. Diharapkan bantuan kita ini dapat membantu di bidang kesehatan dan peralatan medik sehingga dapat meringankan beban derita masyarakat Sudan dan ke depan bisa menghangatkan hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Sudan. Bantuan dari Indonesia selanjutnya disalurkan kepada warga sipil korban perang di Sudan. Mereka berada di sejumlah tempat pengungsian serta rumah-rumah sakit. Delegasi menemui para pasien dan menyampaikan paket-paket bantuan. Pihak rumah sakit di Sudan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Indonesia atas bantuan yang sangat mereka perlukan saat ini. Dari Port Sudan, Muhammad Opik, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam kabar siang hari ini. Saya Prima Fernia, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
didukung oleh